Di suatu pagi yang cerah, pada hari Minggu, aku berteriak sangat kencang karena kesal tahu barang kesukaanku yang dibelikan ibu tidak ada di rak sepatu. Sepatu itu adalah hadiah dari ibuku 2 minggu yang lalu saat aku berulang tahun yang ke-14 tahun. Ada apa pagi-pagi udah teriak gini? Malu didengar sama tetangga loh, Kak. Kata ibuku saat itu dengan wajah yang terlihat panik. Aku tahu ibu datang terburu-buru. Terlihat dari pakaiannya yang terbalik dan handuk yang tidak rapi digulungkan begitu saja di kepalanya yang basah sehabis keramas. Ini sepatu Ara nggak ada. Kemarin perasaan Ara taruh sini deh. Mau Ara cuci. Kemana ya? Jawabku dengan cemberut menunjuk ke arah rak sepatu itu. Adikku, Sela, yang mendengar dari arah luar, langsung masuk dan menjawab, "Sepatu gaib." Aku mengerutkan kening sambil melihat ke adikku, bocah sekolah dasar yang sedang percaya tahayul akibat sering mendengar cerita dari para tetangga yang mengaku kehilangan barang dan disebabkan oleh kelakuan tuyul yang beredar. "Apa sih, kok malah jadi sepatu gaib?" Jawabku dengan menggerutu karena tidak terima sepatu baruku dibilang gaib setelah melihat jelas dengan kedua bola mataku sendiri bahwa sepatunya ada. "Ih, Om Iwan bilang sama aku, katanya ada tuyul yang lagi hobi ngambilin barang orang. Jangan-jangan sepatu kakak disembunyiin sama tuyul itu," kata adikku sambil terlihat serius seperti seseorang yang akan mulai menyelidiki sesuatu. "Ini jangan-jangan kamu cuma pakai alasan buat nutupin yang sebenarnya ya?" Aku sama kakak. "Kamu yang nyembunyiinnya kan? Tuyulnya itu kamu kan?" Kataku dengan kesal karena ia terus membahas perihal tuyul penyebab sepatuku yang hilang dan aku menuduh adikku yang menyembunyikannya bukan tanpa sebab. Setelah ibu memberikan hadiah sepatu itu, adikku cemberut ingin dibelikan barang yang sama. Ia sampai menolak makan bersama dan lebih memilih makan di teras rumah Om Iwan, tetangga sebelah, sambil mendengar cerita tuyul. "Ih, kok jadi nuduh aku sih?" kata adikku dengan wajah yang mulai sebal. "Habisnya kamu yang paling mencurigakan dari beberapa orang yang ada di rumah ini. Kembaliin gak sebelum aku marah besar?" Adikku hanya mendelikan matanya, nampak tak peduli dengan ucapanku. "Kakak jangan sembarang nuduh ya. Kata Om Iwan kalau sembarang nuduh nanti jadi temannya tuyul." Aku mengepalkan tanganku karena kesal. Kalau saja menyentil mulutnya adalah sebuah pahala, maka aku akan segera lakukan berulang kali. Tapi sayangnya sebagai kakak, aku tidak bisa melakukan itu karena bagaimanapun dia adalah adikku dan ibuku mengajarkanku untuk tidak berbuat seperti itu kepada orang lain jika merasa kesal. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah kembali menjawabnya dengan cukup sarkastik. "Iya, temannya kamu bukan? Jadi gimana kerja sama sembunyiin sepatu akunya? Sukses?" Terdengar helaan nafas ibu yang melihat kami terus bertengkar. Sepertinya ibu mulai berpikir bahwa kami malah memperumit masalah, bukan menyederhanakan masalah, dan bukan mencari solusi yang tepat untuk bisa menemukan sepatuku itu. "Coba kamu ingat-ingat lagi, Kak. Terakhir kali kamu nyimpannya di mana?" kata ibuku mencoba untuk mencegah kami untuk bertengkar lebih lanjut dengan bertanya di mana kali terakhir aku menyimpannya. Padahal sudah jelas tadi aku mengatakan bahwa aku menyimpannya di rak sepatu yang kini ada di hadapan kami. "Udah aku bilang aku simpan di sini, Bu, di rak sepatu ini." Kini aku melihat ibu yang sepertinya meragukan ucapanku. Apa ibu berpikir bahwa aku sedang bercanda? Apa ibu mulai tidak mempercayaiku karena aku tak bisa menjaga hadiah ulang tahun pemberiannya? Apa ibu merasa sia-sia menyisihkan uang bulanannya dengan membeli sepatu merek mahal itu untuk diberikan kepadaku? Pikiran itu mulai menghantui benakku. "Benar kamu simpan di rak sepatu? Udah cari di tempat lain? Siapa tahu nyelip?" tanyanya lagi seperti menginterogasi. "Iya, Bu, kemarin jelas-jelas aku simpan di sini. Ibu kok nggak percaya sih sama Tiara?" kataku dengan nada yang sebal karena aku merasa sepertinya ibu tidak mempercayai ucapanku bahkan ingatanku. "Terus kondisi terakhir sepatunya kayak gimana? Ingat gak?" tanyanya lagi kini semakin detail mengorek ingatanku. "Sepatunya kotor kena lumpur jadi..." Aku berhenti di pertengahan kalimat. "Jadi apa?" kata ibuku bertanya lagi.
Sepertinya ia semakin penasaran tentang keberadaan sepatuku yang tidak terlihat itu. Jadi seingatku sepatu itu aku bungkus pakai kresek hitam karena kotor kena lumpur waktu main ke gua pakar sama teman-teman sekelas. Adikku mengerutkan kening mendengar perkataanku. Ia sama sekali tak mengerti dengan apa yang aku perbuat. Ngapain juga sepatu dimasukin kresek? Aneh kakak. Aku melihatnya semakin dongkol karena ia sama sekali tak membantu. Hanya memperkeruh suasana hatiku yang semakin kesal. Ya karena kotor lah, makanya aku masukin kresek, jawabku dengan penuh penegasan agar adikku mengerti. Kamu masukin sepatu ke kreseknya kapan? Tanya ibu lagi yang kesekian kali. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya kini membuatku pusing. Mau tidak mau, aku harus mengingat kejadian 2 hari yang lalu saat aku bermain ke gua pakar bersama dengan teman-teman. Waktu di gua pakar, aku masukin sepatu ke kreseknya karena kotor. Aku ganti jadi pakai sandal, jawabku sambil mengingat-ingat. Terus, tanya ibuku lagi. Terus aku simpan di dekat penyimpanan tas, lalu aku main lagi sama teman-teman. Dan udah puas sama mainnya, langsung pulang, jawabku lagi. Kali ini aku baru merasakan ada yang salah juga dengan ingatanku. Kamu simpen kresek isi sepatunya langsung dimasukin ke tas kan? Pertanyaan ibu selanjutnya membuatku cukup terdiam lama. Aku berusaha mengingat karena takut salah ingat. Kan Ara masukin sepatu ke kreseknya, terus Ara ikat kreseknya, terus... ya ampun, baru ingat. Pikiranku saat itu seperti dimasukkan file rekaman baru dari 2 hari yang lalu. Baru ingat apa? Tanya ibu memastikan anaknya mengingat di mana ia meletakkan sepatunya. Ara simpan di bawah kursi penitipan tas. Kemudian tiba-tiba adikku menyela dengan antusias. Tuh kan, tuyulnya bukan aku, katanya dengan sangat senang karena akhirnya aku mengingat di mana keberadaan sepatu yang telah membuatnya jadi tersangka. Ara buru-buru, soalnya itu kan tasnya pada tumpuk-tumpuk di atas meja. Ada yang jaga dan Ara pikir bakal aman disimpan di bawah kursinya. Taunya Ara lupa masukin kresek isi sepatu itu ke tas dan main pulang gitu aja. Ibuku menghela nafas lagi. Jadi yang tuyul bukan aku ya, tapi kakak sendiri. Ulang adikku untuk meyakinkanku dengan jelas bahwa bukan dialah pelakunya. Karena merasa malu, aku tak membalas perkataan adikku yang telah menuduhnya dan merasa bersalah karena tidak bertanggung jawab dengan barang milik pemberian ibuku. Ibu yang mendengar adikku berkata seperti itu hanya menggelengkan kepalanya, sedangkan adikku menutup mulutnya dengan tertawa ringan. Maaf ya Bu, Ara lupa kalau ninggalin sepatunya di sana dan malah marah nggak jelas pagi-pagi gini. Maafin Ara udah ngilangin kepercayaan ibu dan gagal lindungin sepatu pemberian ibu. Ibu mendekat ke arahku dan tersenyum. Ibu nggak apa-apa, jadikan pembelajaran buat kedepannya ya. Dan bukan ibu yang harus jawab permintaan maaf kakak. Tadi ingat udah nuduh adiknya. Aku mengangguk lalu melihat ke adikku. Maaf, tadi udah nuduh yang enggak, kataku dengan menunduk merasa malu. Namun, tiba-tiba adikku mendekat dan menyenggol tubuhku dengan senyum ceria. Udah aku maafin, tenang aja. Sekarang kakak harus sering minum susu anget kalau mau tidur biar gak lupa. Aku mengerutkan keningku, mencari arti dari maksud perkataan adikku itu. Itu gak usah diingetin juga kan ibu selalu bikin susu anget kalau mau tidur. Kamu kan yang sering nolak? Tanyaku dengan hati-hati takut menyinggungnya lagi. Sekarang aku rajin minum susu. Kata Om Iwan, kalau nggak mau jadi pelupa, harus rajin minum susu. Ingat gak kakak 2 hari ini kalau mau tidur suka lupa minum susu? Ibu jadi sedih. Jadi aku deh yang ngabisin. Tapi nggak apa-apa, aku seneng biar nggak jadi pelupa kayak kakak sekarang. Jawabnya tanpa ada rasa bersalah pada raut wajahnya yang telah berkata bahwa aku adalah seorang yang pelupa. Namun,
Aku hanya terdiam mendengarkan ocehannya kala itu sebagai bentuk permintaan maaf dariku yang telah menuduhnya sebagai tuyul yang menyembunyikan sepatu milikku.